Pemerintahan Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor gelar rapat koordinasi pada hari Rabu tanggal 2 Juli tahun 2025 bertempat di Aula Kantor Desa Jaya Raharja. Hadir dalam acara rapat koordinasi tersebut diantaranya Camat Sukajaya Rahmawati Aris MSI, Kepala Desa Sekecamatan Sukajaya, Wakapolsek AKP Suyadi, Kapospol Sukajaya Ibda Nasrin, dan Posmil Sukajaya Serma Supran, Kepala Puskesmas Cipatat, Kepala KUA Sukajaya dan Dinas PUPR Cigudeg. Dalam rapat koordinasi tersebut yang dibahas adalah terkait pembangunan, pendidikan sarana dan prasarana, dan ada yang lebih menarik lagi dalam rapat koordinasi tersebut, tentang akan adanya atau berdirinya Sekolah Perguruan Tinggi STAI Sirojul Falah di Kecamatan Sukajaya, yang akan berlokasi di Pasir Madang, Desa Pasir Madang. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih karena sebenarnya sudah beberapa bulan ini mengalami sebenarnya di Sukajaya juga. Saya juga sebenarnya dari kecamatan dan beberapa desa. Terima kasih juga Jaro Api yang mewadahi, termasuk mungkin Jaro Cek, Jaro Yus ya yang sudah kami berjumpa lagi. Nah, terkait dengan bagaimana kita intinya sebenarnya menaikkan nama dan sekolah terutama di Kecamatan Sukajaya ya. Jadi sebenarnya kami bukan hanya membawa perguruan tinggi sebenarnya di kecamatan. Jadi kami juga punya rencana ke depannya membangun juga mulai dari sekolah menengahnya. Mungkin nanti bisa MTMI atau SD, SMP atau MS, dan yang sudah dirancang oleh kami mungkin ada MAK atau SMK. Nanti MAK ini mungkin nanti kejuruan ya, kejuruannya itu kita pengennya sih pertanian peternakan karena kita melihat potensi wilayah ya, wilayah. Jadi mudah-mudahan dan yang sekarang kita bangun memang kami udah bangun ini udah jalan pembangunannya ya, dan didorong oleh Jaro Api dan Jaro Cek yang menyediakan lahan gitu untuk kami. Kampusnya udah dibangun nih, tinggal insya Allah September ini kita akan perkuliahannya akan dilakukan di sini ya. Insya Allah September tahun ajaran baru kita akan melakukan perkuliahan secara offline ya, nanti kita tidak online karena kita punya gedung di sini. Insya Allah secara offline nanti di Pasir Madang. Nah, jadi kita udah bangun, alhamdulillah. Saya sangat berterima kasih sekali semua Jaro di sini sangat mendukung. Jadi memudahkan kami untuk masuk di Sukajaya. Jadi tidak mudah untuk masuk di setiap daerah. Walaupun sebenarnya kita juga punya beberapa program di Kecamatan Cibino maupun Sukaraya. Kami ada program sebenarnya 1 RT 1 sarjana. Nah, mudah-mudahan di sini pun bisa 1 RT 1 sarjana. Nanti bagaimana terkait mungkin ini kan utamanya kan pembiayaan sebenarnya yang bicara lebih. Mungkin nanti pembiayaannya akan kita lebih diskusikan sehingga sangat terjangkau oleh masyarakat ya. Yang kedua, STAI Sirojul Falah itu sendiri sebenarnya sudah berdiri tahun 2007. Kami sekarang ini ada 4 program studi. Yang pertama pendidikan agama Islam, gelarnya SPD. Yang kedua ekonomi syariah, gelarnya SD. Yang ketiga hukum keluarga Islam, gelarnya SH. Jadi kalau PAI itu gelar SPD, dia bisa masuk ke dunia pendidikan. Yang kedua ekonomi syariah, ini bisa masuk ke lembaga syariah, bisa masuk juga ke lembaga umum, jadi bisa jadi akuntan dan lain sebagainya. Nah yang ketiga kita juga punya jurusan tadi SH ya, untuk keluarga Islam. Ini bisa jadi pengacara, bisa jadi notaris, bisa juga jadi penyuluh agama. Jadi kelebihan dari kita untuk keluarga Islam ini, dia bisa mengambil porsi sarjana hukum umum. Tapi sarjana hukum umum tidak bisa jadi penyuluh KUA, tidak bisa jadi penyuluh agama ya.
sarjana hukum keluarga Islam. Jadi itu kelebihannya. Gelarnya sama, S1 ya. Ekonomi juga gelarnya S1. Nah yang keempat kami juga ada S2 pendidikan agama Islam. Nah ini mudah-mudahan ya yang lulus sekarang mungkin ada beberapa yang kita punya di sini, yang mudah-mudahan melanjutkan S2-nya ya. Nah terus lanjutannya tahun ini juga kami lagi berproses untuk pendidikan Islam usia dini PAUD ini, karena ini banyak sekali permintaan untuk sarjana PAUD ya, sama ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, jadi kami akan tambah beberapa jurusan sehingga ke depan mudah-mudahan ya kami tidak lama, mungkin 3 atau 4 tahun ke depan akan menjadi universitas ya. Mudah-mudahan nanti di Pasir Madang pun nanti sangat memungkinkan apakah tetap dengan Sirajul Falah atau mungkin Sukajaya akan memiliki kampus yang terpisah dengan induknya ya. Tapi sementara ini memang kita menggunakan STI Sirajul Falah. Selamat datang dari Rektor Universitas Sirajul Falah Cibinong atau di yang alamat di Seradenan. Alhamdulillah sudah sekian bulan itu hadir dengan sahabat Surabaya untuk mendorong dan mendukung tentang pendidikan yang ada di Surabaya. Pertama-tama kami dari pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf ketika memang dari semua kepala desa mungkin ada yang izin beberapa kepala desa hadir, tapi alhamdulillah dengan komunikasi baik mereka menyampaikan amanat-amanat tetap terus mendorong dan mendukung apa saja program yang ada di Kerajaan Surabaya. Mungkin penyampaian dari semua di sektor, alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadikan salah satu. Semua bagi kami para kepala desa, dengan adanya beberapa program yang disampaikan dari setiap instansi, lembaga atau yang lainnya, mungkin di sini saya tidak pangkat ataupun buka semua, karena dari semua penyampaian dan semua usulan kembali hasil daripada usulan tersebut kita cari rumus solusi terbaik untuk kepentingan kemajuan Surabaya. Kenapa demikian? Tentang membahas pendidikan yang ada di Kecamatan Surabaya, mungkin dari rakor sebelum-sebelumnya sudah menjadi satu pembahasan dengan adanya zonasi ataupun PPDB yang lainnya, termasuk tadi penyampaian terkait infrastruktur jalan dan jembatan sudah disampaikan secara gambaran oleh sesuai tupoksi bidang, termasuk di bidang kesehatan dan yang lainnya. Dan alhamdulillah tadi juga dibuka pintu dari kepala KUA untuk siap sosialisasi ke tingkat desa. Mohon izin kepala KUA mohon difasilitasi oleh bersama sebelum sosialisasi ke nanti ke kecamatan, kenapa tidak boleh mengundang kami jajaran para kepala desa berikut petugas pelatihan atau ambil di tingkat desa. Nanti bisa difasilitasi oleh bersama, sekalipun masyarakatnya punya lagi sibuk, ada Pak Sekda, biar nanti sosialisasi itu nyampe sebelum kita disosialisasikan lagi ke warga masyarakat. Kenapa? Karena di situ ada mungkin ada yang kurang nyampe tentang sosialisasi dari para petugas pelatihan atau yang lainnya. Boleh di situ nanti ada ruang dan tempat untuk menyampaikan antara hukum pernikahan, antara pernikahan usia dini dan yang lainnya. Kadang-kadang desa melarang, tapi ada juga mungkin dari, saya tidak akan menyebutkan, mungkin dengan kelemahan ataupun kehilapan dari para petugas juga. Jadi itu juga tidak saya menyalahkan, mungkin ada kelemahan dari kami pemerintah desa dan ada juga kelemahan dari para petugas tadi. Tapi dengan adanya sosialisasi, kenapa? Itu memang belum nyampe karena memang kurang sosialisasi. Terus mengenai masalah nantinya sekretariat ataupun kantor untuk KUA dan yang lainnya, termasuk fasilitas yang lainnya, pendidikan dan lainnya. Nah, kenapa tidak izin Ibu Camat bisa dibuatkan satu atap
di wilayah yang sudah dipersiapkan di wilayah lahan Pemda yang ada di Kota Sukajaya. Jadi daripada termasuk KUA beli, kenapa tidak memanfaatkan makanya lahan yang ada lahan Pemda yang di Kecamatan Sukajaya. Termasuk tadi di situ ada perencanaan untuk persiapan Polsek Koramil, termasuk untuk kantor KUA, termasuk kemarin masalah pendidikan katanya ada sekretariat KTKS. Kenapa tidak di Kecamatan Sukajaya? Cuman sifatnya bisa sebenarnya pakai, tidak untuk dibakar, daripada dipakai beli lahan, ini memanfaatkan lahan yang ada. Manfaatnya apa? Ketika ada kegiatan rapat minggol atau rakor dan yang lainnya, bisa itu sepakat, gampang undang, gampang sosialisasi ketika memang menyampaikan apa saja program sesuai instansi ataupun lembaga masing-masing. Makanya dengan adanya minggol, saya selalu mengusulkan, memohon minggol atau rakor minggol itu digalakan. Tujuannya apa? Ketika ada program ataupun penyampaian itu bisa nyampe, kita musyawarahkan di rapat minggol tersebut. Boleh maupun minggol keliling ke tiap desa ataupun langsung antara di pusat dan kecamatan, langsung atau tidak. Itu manfaatnya daripada rapat koordinasi, daripada ada usulan teriak-teriak di luar daripada ini. Karena apa? Itu sudah menjadikan salah satu kewajiban kita para pemerintah desa dan kecamatan dan instansi yang lainnya, termasuk ketika penyampaian tentang keamanan ketertiban dari himbauan dari Polsek Koramil, termasuk ini kita dikeluarkan lagi tentang Satgas Badan Posmil ataupun Pak Pospol untuk monitoring masalah pendidikan, termasuk tadi ada kegiatan-kegiatan masalah kemarin yang disampaikan tawuran dan yang lainnya. Kenapa? Dan insya Allah untuk tiap instansi dan yang lainnya kami sangat bersyukur sudah difasilitasi, dikeluarkan oleh termasuk bersama. Dengan adanya rapat minggol, kami juga tidak untuk menyudutkan ataupun menyalahkan ke salah satu pihak, ke salah satu instansi, karena ini menjadikan kewajiban kita, menjadikan PR, tugas, fungsi tugas, kewajiban kita yang ada di wilayah Kecamatan Sukajaya. Tujuannya hanya satu, untuk kemajuan Sukajaya. Jadi bisa dibukakan nanti di kegiatan-kegiatan rapat minggol ataupun yang lainnya mengenai masalah pendidikan, kesehatan, pertanian ataupun hukum pernikahan, keamanan, ketertiban dan yang lainnya. Selanjutnya apa yang tadi disampaikan, alhamdulillah Pak Rektor sudah pernah hadir di beberapa bulan, mungkin tahun belakang di Kecamatan Sukajaya, bahkan sekarang sudah membuka akses tentang perkuliahan yang di Kecamatan Sukajaya. Mungkin teman-teman kepala desa maka dibantu disosialisasikan ketika memang warga atau yang lainnya untuk melanjutkan kuliah, silakan per tiap desa ada koordinator para sekdes tiap desa untuk serta membantu merangkum daripada siswa yang saya mendaftarkan perkuliahan di wilayah Kecamatan Sukajaya, termasuk leading sektor yang lainnya. Kenapa tidak? Di kemudian hari petugas PTKN juga, kenapa tidak? Kalau memang butuh untuk hal yang lainnya, masalah bidang pendidikan tentang PKBM ataupun perkuliahan, maka bisa tiap desa ada koordinator para sekdes tiap desa, nanti bisa dikasih peluang untuk disampaikan. Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi bulanan ya. Banyak yang kita bahas, antara lain kita kaitan dengan visi misi Kabupaten Bogor untuk 2025-2029. Di antaranya memang banyak kegiatan-kegiatan yang di breakdown menjadi program-program di pendidikan, kemudian infrastruktur, kemudian kesehatan. Dan kami juga alhamdulillah hari ini dihadiri oleh dari KUA, kepala KUA, kaitan dengan sosialisasi pernikahan dini, permasalahan yang dihadapi di masyarakat berkaitan dengan sosial masyarakat. Kemudian
Juga ada kegiatan sosialisasi berkaitan dengan pembukaannya perguruan tinggi Sirojul Falah, yang alhamdulillah tahun ini insya Allah bisa beroperasi di Kecamatan Sukajaya, dan kami mendukung sepenuhnya karena seperti diketahui bahwa Kecamatan Sukajaya adalah kecamatan yang jauh ya dari, kalau mau dibilang, dari sarana pendidikan terutama di perguruan tinggi ya, sehingga mudah-mudahan dengan berdirinya perguruan tinggi Sirojul Falah ini bisa dapat menambah meningkatnya tingkat pendidikan dari masyarakat di Kecamatan Sukajaya. Kami mengharapkan dengan adanya perguruan tinggi Sirojul Falah ini, tingkat pendidikan masyarakat Sukajaya yang tadinya mungkin berhenti di tingkat SD, SMP atau SMA, mereka dapat melanjutkan. Karena dilihat dari segi ekonomis, ketika perguruan tinggi ini ada di sini, warga masyarakat sudah tidak jauh lagi untuk menimba ilmu dalam rangka peningkatan SDM-nya, ya, tingkat pendidikannya. Mereka tidak perlu lagi kos ya jauh dari Kecamatan Sukajaya. Jadi mereka bisa pulang pergi untuk dapat pelayanan di bidang pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Dan juga insya Allah mudah-mudahan bagi perangkat pemerintah, guru, atau siapapun masyarakat yang memang ingin meningkatkan tingkat pendidikannya, tidak jauh lagi karena sarananya sudah ada di depan mata kita. Mungkin itu harapan kami. Reporter Media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.